Oke, pada tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara menambahkan gambar, tautan, dan tabel ke halaman web yang akan kita buat. Oke, di sini saya masih menggunakan script HTML dan tutorial kali ini merupakan kelanjutan dari tutorial basic HTML yang sudah saya buat di video sebelumnya. Oke, langsung saja ya, untuk menambahkan gambar di halaman web menggunakan script HTML, kita bisa menggunakan tag img. Kemudian untuk atributnya src atau source. Jadi atribut src ini nilainya nanti adalah asal atau gambar yang akan kita tampilkan di halaman web. Jadi isi atau nilai dari src ini bisa langsung nama gambarnya atau bisa juga tempat di mana kita nyimpen gambarnya diikuti dengan nama gambarnya. Jadi kalau misalnya gambar yang akan kita tambahkan itu berada di dalam folder yang sama dengan file indeksnya, berarti di sini langsung kita tambahkan, ya, langsung kita ketikkan nama gambarnya. Jadi tidak perlu lagi drive atau folder tempat kita nyimpen gambarnya. Oke, misalnya di sini gambar yang akan saya gunakan adalah nama filenya gambar, tipenya adalah PNG. Oke, berarti di sini langsung kita ketik gambar titik PNG. Oke, sangat simpel sekali. Bisa langsung kita coba lihat di browser. Oke, jadi gambarnya langsung ditambahkan di bawah running text yang sudah saya buat di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi kalau tidak kita tambahkan atribut untuk pengaturan ukuran dari gambarnya, maka gambar ini akan ditampilkan dengan ukuran aslinya. Jadi untuk men-adjust atau mengubah ukuran gambar sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan, kita bisa menambahkan atribut selanjutnya dari tag img. Jadi di sini bisa kita tambahkan untuk ukuran panjang dan lebarnya. Ini sudah langsung ditampilkan. Kita berikan nilainya ya, jadi di sini istilahnya lebar dan tinggi, ya. Oke, jadi di sini walaupun nilainya berupa angka, ya kita tetap menambahkan tanda kutip. Nah, di sini 400 ini merupakan nilai pikselnya, ya. Jadi untuk gambar satuan yang digunakan adalah piksel. Dalam hal ini berarti ukuran gambarnya adalah 400 dikali 200 piksel. Oke, kita lihat hasilnya di browser seperti apa. Jadi kalau misalnya memang ingin atau belum sesuai dengan yang kita inginkan, ya tinggal kita ubah kembali ukuran piksel yang kita atur di sini. Oke, hasilnya seperti ini. Ini berarti untuk lebar ke samping adalah 400 piksel,
kemudian yang dari atas ke bawah atau sebaliknya ini adalah 200 pixel. Oke, kita lakukan penyesuaian. Height-nya kita ganti 300 pixel. Oke, sehingga hasilnya gambar yang ditampilkan itu lebih proporsional. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan tautan atau link. Nah, di HTML untuk tautan kita bisa menggunakan tag A. Kemudian tag A ini memiliki atribut ref. Ya, jadi atributnya ref. Kemudian untuk nilai dari ref ini adalah file yang akan kita jadikan tautan atau halaman berikutnya ketika tautan atau link diklik. Oke, kita isikan di sini halaman atau file HTML yang lain, namanya adalah halaman 2.html. Kemudian kita tambahkan penutup dari tag A-nya. Ya, jadi memang kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa tag yang tidak memerlukan penutup, ya, seperti img misalnya, kemudian br. Namun kalau untuk A, tag yang kita gunakan untuk menambahkan link, nah ini kita tambahkan penutup. Ada alasannya karena kita akan menampilkan teks yang akan kita jadikan sebagai link atau tautan yang ditampilkan di halaman web yang kita buat. Oke, misalnya tulisannya klik di sini. Kalau kita save, oke, berada di samping gambar yang tadi sudah kita tambahkan, dan ini merupakan sebuah tautan atau hyperlink. Jadi kalau kita lihat di bawah ada nama file yang merupakan halaman yang dituju ketika tautan ini diklik. Dan ketika kita letakkan mouse, di atasnya juga akan berubah menjadi tanda tunjuk, ya, seperti ini. Nah, namun kalau kita klik, maka ditampilkan file Anda tidak ditemukan, ya, karena memang halaman 2.html ini belum kita buat. Oke, jadi halaman 2.html ini harus kita buat terlebih dahulu. Caranya sama dengan sebelumnya. Ya, kita pilih saja new file, kemudian kita save di folder yang sama di dalam project.html dengan nama halaman 2.html. Save as type-nya masih all file. Kemudian klik save. Oke, jadi di dokumen halaman 2 ini kita tambahkan tag HTML yang baru. Seperti ini. Kemudian di sini bisa kita tambahkan body, oke. Kemudian kita sampaikan kata, contohnya selamat datang, supaya tulisannya lebih jelas, lebih besar. Bisa kita tambahkan ukuran dari fontnya,
Untuk font ini sudah dibahas di video sebelumnya. Size-nya kita tambahkan 20. Kemudian kita akan membuat link kembali ke halaman sebelumnya, ya, halaman indeks. Jadi untuk membuat linknya sama caranya dengan ketika kita membuat hyperlink di halaman index.html. Atributnya ref. Namun di sini link yang dituju adalah index.html. Untuk teks yang ditampilkan sebagai tautan adalah kembali. Nah, kalau ingin lebih jelas, tautannya lebih besar, teks yang ditampilkannya, kita bisa menambahkan heading, misalnya H2. Ya, fungsi heading ini sebenarnya hampir sama dengan pengaturan ukuran dari teks atau huruf yang ditampilkan di halaman web. Oke, lebih kurang seperti ini. Dan jangan lupa ya, nanti ini akan ditampilkan sejajar antara selamat datang dan kembali. Oleh karena itu, supaya kata kembalinya ini di bawah posisinya, di sini kita tambahkan enter untuk pindah baris. Kemudian kita save dan kita coba kembali melalui halaman browsernya. Oke, kita refresh, kita klik di sini. Oke, kita sudah masuk ke halaman 2. Kemudian kalau kita klik kembali, maka akan kembali ke halaman yang pertama. Oke, kemudian setelah hyperlink, kita akan membahas bagaimana cara menambahkan tabel ke halaman web yang tadi sudah kita buat. Jadi kita kembali ke halaman indeks. Di bawah hyperlink, kita akan menambahkan tabel. Nah, tabel yang akan kita buat berukuran 3 kali 3. Jadi di sana akan terdapat 9 sel yang merupakan perpotongan antara baris dan kolom. Oke, di HTML untuk tabel kita bisa menggunakan tag table. Ya, jadi sudah disediakan seperti ini. Kemudian untuk atribut dari table, ya, jadi supaya bingkai atau garis dari tabelnya ditampilkan, kita tambahkan border. Jadi size atau nilai dari bordernya kita isikan 2, ya, biar garisnya kelihatan cukup jelas. Nah, untuk membuat kolom dan baris, kita bisa menggunakan tag yang namanya tr dan td. Jadi kita lihat bagaimana fungsinya, bisa teman-teman ikuti. Tr, jadi tr ini untuk pengaturan barisnya. Kemudian di dalamnya kita buat untuk pengaturan kolomnya.
Oke, seperti ini. Ya, kita coba lihat dulu hasilnya di halaman web seperti apa. Oke, jadi ukurannya ini sangat kecil ya, karena belum kita tambahkan tulisan di dalamnya. Biar lebih jelas, kita tambahkan misalnya baris 1, kolom 1. Bisa kita langsung copy paste untuk kolom kedua. Kemudian juga untuk kolom yang ketiga. Oke, kita lihat kembali hasilnya. Oke, sudah lebih jelas. Jadi kita masih berada di baris pertama atau baris 1, kolom ke 1, kemudian ada kolom yang kedua dan kolom ketiga. Nah, untuk menambahkan baris kedua di kolom yang pertama masih sama dengan yang di atas, kita harus menambahkan tag TR selanjutnya. Oke, caranya ya bisa langsung kita copy paste seperti ini. Demikian juga untuk baris yang ketiga, kita lakukan hal yang sama. Jadi yang ini baris kedua, baris kedua, baris kedua. Kemudian yang ini baris ketiga, baris ketiga, baris ketiga. Oke, kita save kembali. Kemudian kalau kita lihat di browser, kita sudah mendapatkan kolom dengan ukuran 3 dikali 3 sel. Jadi totalnya ya semuanya ada 9 sel. Ya, jadi demikian ya cara menambahkan gambar, tautan atau hyperlink, kemudian juga tabel ke halaman web. Ya, mungkin saya tambahkan satu lagi untuk background ya, jadi untuk latar belakang yang merupakan atribut dari body. Jadi kita tambahkan di sini pewarnaan ya, untuk latar belakang atau warna latarnya kita bisa menggunakan atribut BG color. Untuk value dari BG color kita isikan di sini dengan nama warna-warna yang sudah kita kenal secara umum. Contohnya yellow, kita buat seperti ini. Oke, jadi warna dari latar halamannya itu sudah langsung berubah seperti ini. Oke, demikian ya cara menambahkan gambar, kemudian menambahkan tautan dan tabel, dan mengubah warna dari latar. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.